Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Satria Ramindaya, dengan NIM 009 dari kelas K1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanaman terhadap arsitektur. Arsitektur merupakan seni atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Deskripsi arsitektur yang lebih luas mencakup merancang serta membangun lingkungan binaan serta menyeluruh, mulai dari tingkat makro sampai dengan tingkat mikro. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Selanjutnya, dalam latar belakang, arsitektur adalah proses atau produk perancangan, bangunan, dan struktur fisik lainnya. Istilah arsitektur berasal dari bahasa Latin arsitektur yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu architekton, yang berasal dari dua kata, yaitu arche dan tekton. Arche berarti yang asli, awal, utama, otentik, dan tekton berarti berdiri, stabil, kokoh, dan stabil statis. Apabila dua kata tersebut digabung menjadi arsitekton, mempunyai arti yang berbeda, yaitu pembangunan utama tukang ahli bangunan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, what architecture is, yang artinya apakah arsitektur itu. Yang kedua ada what architecture should do, yang artinya apa gunanya arsitektur. Yang ketiga, how to design arsitektur, yang artinya bagaimana membuat arsitektur. Yang ketiga, pembahasan. Pertama, pengertian arsitektur. Arsitektur adalah ilmu dan seni dalam merancang bangunan. Adapun deskripsi arsitektur yang lebih luas mencakup merancang serta membangun lingkungan binaan serta secara menyeluruh, mulai dari tingkat makro sampai ke tingkat mikro. Yang kedua adalah fungsi atau penggunaan arsitektur. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitar. Penjabaran fungsi atau penggunaan arsitektur itu yang pertama ada artistic form, yang kedua container, yang ketiga climatic modifier, yang keempat environmental filter, yang kelima behavior modifier, yang keempat capital investment, dan yang terakhir cultural symbolization. Yang ketiga ada cara mendesain arsitektur. Dalam ilmu arsitek terdapat 7 prinsip dalam mendesain arsitektur, yaitu pertama keseimbangan atau balance, yang kedua irama atau accentuation dan rhythm, yang ketiga ada point of interest atau focal point, yang keempat skala atau scale, yang kelima proporsi atau proportion, yang keenam komposisi atau sequence, yang terakhir kesatuan atau unity. Selanjutnya pandangan atau pendapat para pakar atau tokoh. Yang pertama, pengertian arsitektur. Menurut Francis de Gacing, arsitektur merupakan kegiatan menyusun suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Fungsi dan penggunaan arsitektur. Menurut Geoffrey Broadbent, ada 6. Selanjutnya adalah pandangan atau pendapat para pakar atau tokoh. Yang pertama, ada pengertian arsitektur. Menurut Francis de Gacing, arsitektur merupakan kegiatan menyusun suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Yang kedua ada fungsi atau kegunaan arsitektur. Menurut Geoffrey Broadbent, ada 6 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur, yaitu environmental filter, container of activities, capital investment, symbolic function, behavior modifier, aesthetic function. Yang ketiga ada cara mendesain arsitektur. Konsep dan metode yang digunakan Richard Meier dalam desain adalah yang pertama itu konsep, yaitu ada clarity, balancing light, form, and space, dramatic treatment of light, dan architecture of connection. Selanjutnya ada metode, yaitu mengkomposisikan bentuk geometrik dasar dalam bina dan tampak, menggunakan bentuk silinder sebagai penghubung, penggunaan polar grid, penggunaan daylighting,
menciptakan keterhubungan antar ruang, menciptakan hubungan arsitektur dengan konteks lingkungan sekitarnya, dan yang terakhir melakukan repetisi elemen garis dan bidang. Selanjutnya kesimpulan. Arsitek bukan hanya benda yang dirancang saja, melainkan suatu kesatuan tata bina lingkungan termasuk unsur psikologisnya. Arsitektur bukanlah sekedar benda. Selanjutnya kesimpulan. Arsitektur bukan hanya benda yang dirancang saja, melainkan suatu kesatuan tata bina lingkungan termasuk unsur psikologisnya. Arsitektur bukanlah sekedar benda, status, atau sekumpulan objek fisik yang kelak akan laku. Mempelajari bidang ini berarti juga mempelajari hal-hal yang tidak kasat mata sebagai bagian dari realitas. Realitas yang konkret dan realitas yang simbolik. Terdengar kompleks, namun hal ini terjadi karena bidang ini bukanlah suatu karya yang dirancang dan dibuat hanya untuk menyesuaikan atau mengekspresikan sesuatu seperti bidang seni dan desain pada umumnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi, Santi, Santi.